kami bersyukur kalau hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kami, dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, selalu senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama beribadah, sama-sama menaikkan puji-pujian kita, menaikkan penyembahan kita, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan membahas satu tema. Sebelumnya selamat Hari Ayah bagi bapak-bapak. Ya, selamat Hari Ayah. Semoga semakin semangat lagi bekerja, berusaha melayani bagi keluarga, bagi anak-anak, dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak, terutama dalam hal iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi selamat Hari Ayah bagi bapak-bapak sekalian. Saya hampir nyebut bapak ibu gitu ya, salah. Oke, hari ini kita akan membahas satu tema, menikmati Allah dalam ibadah. Menikmati Allah dalam ibadah. Kita akan lihat sama-sama bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan bagi kita semua. Pujian syukur dalam bait Allah, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, tapi terlebih lagi berbahagialah kita yang menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang ibadah. Tentu ibadah itu bukan hal yang asing buat kita. Kita pun hari ini beribadah bersama-sama. Kita menikmati puji-pujian, menikmati doa kita kepada Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan yang saat ini kita sedang nikmati bersama-sama. Tentu ini bukan hal yang asing, ibadah, gitu ya. Setiap hari Minggu kita beribadah. Di tengah minggu pun kita beribadah, ada ibadah tengah minggu, hari Kamis pun kita beribadah, ada ibadah di dalam persekutuan komisi wanita, ibadah dalam persekutuan komisi lansia, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan lain sebagainya. Jadi ibadah ini merupakan hal yang biasa sekali kita lakukan. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah mendalami untuk apa sih kita beribadah? Apa sih tujuan kita beribadah? Dan ketika kita beribadah, apa yang kita dapatkan? Gitu. Dalam ibadah tentu kita rindu mendapatkan berkat. Nah, satu kali saya pernah datang ke sebuah ibadah, ya karena saya ini senang musik, saya orang musik gitu. Dan saya lumayan lama berkecimpung di dunia musik, hampir 10 tahun lebih gitu ya, berkecimpung di dunia musik. Jadi begitu masuk ke sebuah acara, sebuah ibadah, yang pertama kali saya perhatikan adalah musiknya. Gitu. Saya pernah satu kali datang ke sebuah ibadah dan saya seperti biasa, ini sok-sok kritikus musik gitu, padahal mah biasa aja, mainnya juga nggak jago-jago amat gitu ya. Begitu masuk, wah, dengan tatapan sinis saya gitu ya, kayaknya pianonya kurang kencang nih kayaknya, gitu ya. Ini liturgosnya kok lemes amat gitu ya. Karena saya pemain gitar, pemain gitarnya nih biasa aja nih. Ini kayaknya pengalamannya belum banyak nih, gitu ya. Yang saya kritik musiknya gitu ya. Yang saya perhatikan musiknya. Singernya kurang bagus lah, musiknya kurang ngeblend lah, aransemennya kurang, ya banyak kurangnya lah gitu kan. Lalu itu baru musiknya. Belum ibadahnya. Wah, lagunya kurang cocok, liturgusnya kurang bersemangat. Kalau tadi liturgus kita sih bersemangat ya, gitu ya. Orangnya ada di sini soalnya, saya nggak berani macam-macam ya. Bersemangat, hebat sekali, gitu ya. Lalu belum lagi khotbahnya, khotbahnya
kurang mendalam gitu ya khotbahnya. Lalu khotbahnya tuh kayaknya biasa aja. Saya nggak kena dengan khotbahnya. Belum lagi pengkhotbahnya suaranya merdu sekali, suaranya lembut sekali, masuk ke telinga saya tuh enak sekali, mengiringi saya tidur gitu ya. Nah, semoga suara saya nggak begitu merdu, suara saya nggak begitu lembut supaya Bapak Ibu terganggu gitu dengan suara saya supaya tidak tidur gitu ya. Ya seringkali kita ibadah tuh banyak sekali yang kita nilai seperti itu. Banyak sekali dalam ibadah, unsur-unsur dalam ibadah itu seringkali kita nilai, misalnya asyirnya kurang ramah gitu ya, saya datang kok nggak disalam, nggak disapa gitu. Pemusiknya ini ya, lalu liturgosnya, singernya dan lain sebagainya, kita seringkali memasang standar kita pribadi dalam sebuah ibadah ya. Kita memasang standar pribadi kita. Kita juga di dalam ibadah yang ideal itu menurut kita, itu kita tetapkan berdasarkan perasaan kita. Seringkali kita seperti itu. Karena saya nggak suka, karena perasaan saya tidak senang dengan situasi, dengan suasana, atau dengan ibadah, kita jadi menganggap ibadah yang kita jalani itu bukanlah ibadah yang ideal, bukanlah ibadah yang baik, bukanlah ibadah yang benar. Karena standarnya adalah standar pribadi kita, standar kepuasan kita. Kalau kita nggak puas dengan ibadahnya, artinya ibadahnya jelek. Kalau kita nggak puas dengan liturgosnya, berarti ibadahnya jelek. Kalau kita nggak puas dengan khotbahnya, artinya ibadahnya nggak bagus. Ibadahnya kurang memberkati, saya nggak bawa apa-apa. Nah, kita seringkali dengar seperti itu ya. Atau barangkali mungkin kita sering mengucapkan hal itu. Saya nggak dapat apa-apa di ibadahnya, soalnya musiknya salah-salah. Musiknya nggak bagus, khotbahnya kurang bagus. Tetapi dari Mazmur 100 ini kita bisa belajar bahwa ibadah itu ternyata merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita lihat di Mazmur 100 tadi ya, dari judulnya pun adalah Mazmur pengucapan syukur. Jadi di Mazmur 100 ini saya membagi ada beberapa bagian, ada 4 bagian di sini. Ada pendahuluan dan judul itu di ayat pertama. Judulnya saja Mazmur pengucapan syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai segenap bumi. Pengucapan syukur kita kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ya. Lalu panggilan untuk menyembah Tuhan itu ada di ayat 2 dan 4. Kita lihat sama-sama ya. Beribadahlah kepada Tuhan, datanglah ke hadapannya, masuklah melalui pintu gerbangnya, masuk ke dalam pelatarannya. Ada panggilan untuk menyembah Tuhan di sana. Lalu panggilan untuk mengakui Tuhan itu di ayat ketiga. Kita akui bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya yang patut kita sembah. Dialah yang menjadikan kita, dialah yang menciptakan kita, dan kita ini miliknya Tuhan. Itu di ayat 3. Kita Mazmur ini merupakan panggilan untuk mengakui Tuhan. Lalu ada ajakan, lalu ada alasan untuk menyembah Tuhan di ayat keempat. Kenapa kita menyembah Tuhan? Ya karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, lalu Tuhan itu benar, dan kebenarannya itu tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita melihat bahwa ibadah ini kesannya itu untuk kita. Kalau kita nggak puas dengan ibadahnya, kita merasa ibadahnya kurang tepat, kurang benar, kurang baik. Tapi lagi-lagi kita diingatkan, di sini kita lihat bahwa dari struktur dari Mazmur 100 ini, fokusnya kepada siapa? Tentu fokusnya kepada Tuhan. Panggilan untuk menyembah Tuhan, panggilan untuk mengakui Tuhan, dan alasan-alasan kita untuk menyembah Tuhan. Yang nggak ada di bagian Mazmur 100 ini, ibadah itu untuk kita, untuk kepuasan kita, untuk kesenangan kita. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan ibadah itu apa. Nah, secara umum tujuannya kan biasanya, ya kita ke ibadah, datang ke gereja setiap minggu, ya ini mah udah kebiasaan dari dulu, gitu ya. Dari kecil pun setiap hari Minggu udah diwajibkan datang ke gereja untuk ibadah. Di gereja ngapain? Tujuannya apa ya? Di gereja kita nyanyi sama-sama, kita berdoa, kita dengar firman, lalu kita menerima doa berkat. Setelah itu pulang. Ya. Padahal tujuan dari ibadah sebetulnya adalah untuk menyembah Tuhan, untuk mengakui Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita akan lihat definisi dari ibadah. Di sini saya mengutip beberapa pandangan dari teolog-teolog berkaitan dengan ibadah. Yang pertama ada Paul Hun. Dia menyatakan bahwa ibadah itu adalah penyataan diri Allah
dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia terhadapnya. Jadi ibadah itu merupakan penyataan diri Allah dalam Yesus Kristus, dan kita menanggapi penyataan Allah dalam Yesus Kristus itu kepada Tuhan. Lalu ada pendapat dari Peter Brunner. Ya, ini kita nggak kenal ya, tapi kita bisa belajar dari pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan ibadah dan kita bisa mengerti. Menurut Peter Brunner, ibadah itu adalah tanggapan manusia terhadap tindakan-tindakan pewahyuan Allah melalui doa dan nyanyian. Jadi ini merupakan tanggapan terhadap pekerjaan Allah, terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita dalam kehidupan kita, pewahyuan Allah, penyataan dirinya, dan kita tanggapi melalui doa dan nyanyian. Maka tidak heran di dalam ibadah kita ada unsur nyanyian, ada unsur doa di situ. Kita menanggapi pewahyuan Allah, penyataan dirinya dengan doa dan nyanyian. Lalu dari Evelyn Underhill, menurut beliau ibadah itu tanggapan ciptaan kepada yang abadi. Nah, kita ini kan ciptaan seperti di ayat yang ketiga tadi, bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, maka kita menanggapi pencipta kita, menanggapi yang abadi itu dengan ibadah. Nah, dari beberapa definisi ibadah dari para teolog ini, ada satu kata yang diulang berkali-kali, yaitu kata tanggapan. Menurut Pak Paul Hun ada tanggapan, menurut Peter Brunner pun ini tanggapan, menurut Evelyn Underhill pun ini tanggapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah itu adalah tanggapan kita terhadap Allah dan apa yang dilakukan Allah kepada kita. Jadi ibadah, kita datang beribadah, itu bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk kesenangan kita. Ibadah hari Minggu itu bukan entertain, bukan buat kita, bukan. Tetapi ibadah yang kita lakukan setiap minggu atau mungkin di hari-hari yang lain itu merupakan tanggapan kita kepada Allah dan tanggapan kita kepada apa yang dikerjakan Allah bagi hidup kita. Jadi itu yang harus kita pahami dan kita mengerti, bahwa ibadah itu adalah tanggapan kita kepada Allah. Dan di dalam bahasa Ibrani, ibadah itu diartikan sebagai abad atau abodah. Ya, bahasa Ibrani dari ibadah itu abodah, yang memiliki arti mengabdi, melayani, menyembah. Jadi ibadah itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Ibadah itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Ibadah itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah, itu kita sebetulnya sedang mengabdi kepada Tuhan. Yang namanya pengabdian, yang namanya mengabdi kepada Tuhan kita, itu harus dilakukan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan rasa hormat yang begitu tinggi kepada Tuhan. Bukan dengan rasa tidak puas dengan apa yang ada di dalam ibadah kita. Nah, saya akan membahas beberapa poin berkaitan dengan menikmati Allah di dalam ibadah. Kita harus tahu bahwa ibadah selalu dimulai dari Tuhan. Ya, berdasarkan pengertian yang sudah kita pahami dari definisi ibadah, ibadah itu kan tanggapan kita kepada Tuhan. Artinya ada yang ditanggapi, betul ya, ada yang ditanggapi, dan proses tanggapan itu dimulai dari Tuhan. Jadi bukan kita yang memulai ibadah. Ibadah itu selalu dimulai dari Tuhan. Karena Tuhan kita beribadah. Karena Allah kita beribadah, kita menyatakan penyembahan kita menyatakan pujian syukur kepada Tuhan. Karena Allah lah kita melakukan ibadah kita. Jadi objek utama dari ibadah kita sebetulnya adalah Allah. Objek utama ibadah kita adalah Allah. Jangan sampai objek utama ibadah kita itu diri kita sendiri. Kepuasan kita, kesenangan kita. Karena sebetulnya karena Allah lah kita beribadah. Karena Allah lah kita bisa menikmati Allah di dalam ibadah. Kita lihat ayat 1 dan 2, sebetulnya sih ayat 1 sampai 5 ya. Beribadahlah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, milik Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu kasih setianya untuk selama-lamanya, dan Tuhan itu kebenarannya tetap turun-temurun. Jadi objek utama ibadah kita adalah Tuhan.
Jadi jangan sampai fokus kita tergeser kepada hal-hal yang lain. Karena sebetulnya ibadah kita ini objeknya adalah Tuhan. Objek utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang patut disembah, kita dijadikan dan kita miliknya Tuhan. Ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, hanya Tuhan yang patut kita sembah, hanya Tuhan yang pantas untuk menerima pengabdian kita, hanya Tuhan yang pantas menerima penyembahan kita, hanya Tuhan yang pantas mendapatkan pelayanan kita. Hanya Tuhanlah yang pantas, hanya Tuhan satu-satunya yang pantas untuk menerima ibadah kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita di ayat 3. Dan kita bukan hanya sekedar ciptaan, tetapi kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan status kita sebagai orang berdosa yang dimenangkan di dalam Tuhan, yang sudah dibayar lunas, yang sudah dibayar dengan darah yang mahal, artinya kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan ketika kita ini miliknya Tuhan, kita dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan, sudah sepantasnya kita menyatakan penyembahan kita menyatakan pengabdian kita menyatakan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah objek utamanya, karena ibadah kita ini berasal dari Tuhan. Ini juga berbicara tentang relasi Allah dengan manusia. Kalau tadi kita sudah bahas, definisi dari ibadah adalah tanggapan kita sebagai manusia kepada Allah, ya, kepada Allah yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam hidup kita. Kita tanggapi, artinya Allah melakukan sesuatu kepada kita, lalu kita menanggapi, kita meresponi ya pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Nah, tanggapan kita kepada Allah, Allah melakukan sesuatu dan kita tanggapi, kita respon, itu kan berbicara tentang interaksi. Interaksi kita dengan Tuhan. Dan interaksi itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi, hubungan dengan Allah itu menjadi sangat penting. Relasi kita dengan Allah itu menjadi sangat penting di dalam ibadah kita. Relasi dengan Allah menjadi sangat penting. Dan berbicara tentang relasi, pulihnya relasi Allah dengan manusia yang memungkinkan kita bisa menikmati Allah di dalam ibadah. Kalau ibadah tadi itu adalah tanggapan kita kepada Allah, dan tanggapan itu berbicara tentang interaksi, berbicara tentang hubungan, dan hubungan itu berbicara tentang relasi, maka pulihnya hubungan kita dengan Allah itu menjadi sangat penting. Itulah yang memungkinkan kita bisa menikmati ibadah. Itulah yang memungkinkan kita bisa menikmati Allah dalam ibadah kita. Kita harus paham, kita harus sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk yang tidak layak berada di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena keberdosaan kita, karena keterbatasan kita, karena kehancuran kita, karena kerusakan kita secara total. Makanya kita nggak bisa menggapai Allah. Kita nggak bisa, sebetulnya kita nggak layak menanggapi Tuhan. Kita sebetulnya tidak layak merespon Tuhan. Kenapa? Ya karena kita sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena keberdosaan kita, karena kotoran kita tidak layak. Kita tidak layak datang ke ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya kita tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita memiliki hubungan yang dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi, pulihnya relasi dengan Allah dan manusia memungkinkan kita untuk menikmati Allah dalam ibadah. Nah, saya mencatat di sini pendapat dari John Calvin seperti itu. Jadi Calvin mendefinisikan ibadah itu dengan beberapa metafora. Metafora itu gambaran ya. Gambaran ibadah itu ada beberapa metafora yang dia kemukakan berkaitan dengan ibadah, yang menggambarkan ibadah. Ada sekitar 5-8 metafora atau penggambaran tentang ibadah. Nah, saya ada tertarik dengan satu penggambaran. John Calvin bilang bahwa ibadah itu seperti tangga. Nah, kenapa dibilang seperti tangga? Jadi, ibadah itu adalah usaha manusia menaiki tangga untuk menghampiri Tuhan, untuk menghampiri Allah. Jadi, manusia menaiki tangga untuk menghampiri, untuk mendekati Tuhan. Nah, Yesuslah tangga itu. Tanpa Yesus kita tidak bisa menggapai Allah. Tanpa Yesus, tanpa hubungan yang dipulihkan di dalam pengorbanan Yesus, kita nggak mungkin layak untuk beribadah.
ibadah kita istilahnya nggak sampai, kita nggak bisa menaiki tangga yang lain, hanya tangga yang dalam nama Yesus kita bisa menggapai Tuhan, menggapai Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa menggapai Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Maka relasi kita dengan Allah itu dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan fokus ibadah kita harus kepada Allah. Harus kepada Tuhan, harus tertuju kepada Tuhan, karena ibadah itu selalu dimulai dari Tuhan. Kita lihat ayat kelima. Pada saat ibadah, kita kembali mengingat Allah, kita kembali mengingat karyanya, ya, kita ingat bahwa Allah itu adalah baik, sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu benar. Jadi alasan kita beribadah, itu bukan diri kita sendiri, bukan kepuasan kita, bukan perasaan kita, tetapi kita menikmati kesetiaan Allah. Di dalam ibadah kita menikmati kesetiaan Allah. Kita menikmati kebenarannya Tuhan. Kita menikmati kebaikannya di dalam ibadah. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita memiliki hubungan, memiliki relasi yang sudah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Jadi kelahiran baru di sini menjadi sangat penting. Ya, kelahiran baru menjadi sangat penting, hubungan yang dipulihkan di dalam Yesus Kristus tetap menjadi sangat penting. Sehingga kita bisa menyembah dengan benar, di dalam roh dan kebenaran. Menikmati Allah di dalam ibadah yang benar adalah ketika kita menanggapi Allah dan karyanya bagi kita dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat di mana itu? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes pasal yang keempat, ya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, dan Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru. Ya. Menjelaskan tentang kelahiran baru. Setelah kita menerima kelahiran baru, kita mengalami kelahiran baru, disitulah baru kita bisa menyembah dengan benar, disitulah baru kita bisa beribadah dengan benar, disitulah kita baru bisa menikmati Allah di dalam ibadah kita. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran, beribadah dengan benar, itu pun harus dibiasakan. Harus dibiasakan, bukan sekedar kita rutin setiap minggu datang ibadah, gitu ya, setiap hari minggu kita rutin datang ibadah, itu pembiasaan sih. Tetapi dibiasakan ini maksudnya adalah berbicara tentang ibadah di dalam keluarga. Lakukan ibadah yang benar mulai dari dalam keluarga, mulai dari ibadah keluarga. Hari ini adalah hari ayah, dan ayah sebagai kepala keluarga mengambil peranan penting dalam ibadah keluarga ini. Ya, kita bersyukur bahwa ada hari ayah yang memperingati tentang ayah, di mana ayah adalah sebagai kepala keluarga yang mengatur keluarga, yang memimpin keluarga, mengatur kemana arah keluarga ini, termasuk di dalamnya adalah mengarahkan keluarga untuk beribadah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Ayah memiliki peranan penting sebagai kepala keluarga untuk mengarahkan keluarganya, untuk memimpin keluarganya beribadah dengan cara yang benar, supaya anggota keluarganya bisa menikmati Allah di dalam ibadah. Dan ini harus dimulai di dalam keluarga. Peran ayah menjadi sangat penting. Bapak-bapak yang sudah punya anak, bapak-bapak yang memimpin keluarga, peranan bapak-bapak sangat penting dalam ibadah dalam keluarga. Dan ini harus kita perhatikan. Kepala keluarga sebagai kepala rohani keluarga. Kepala keluarga, ayah sebagai kepala rohani keluarga. Efesus berapa tuh? Efesus 5. Efesus 5 ayat 22. Ini untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini kan buat istri, Pak. Maksudnya apa? Nah, istri itu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, artinya suami atau ayah itu adalah kepala. Bukan tunduk karena
takut, gitu ya, bukan tunduk karena nggak bisa berkutik, tapi tunduk dengan rasa hormat, seperti hormat kepada Tuhan. Nah, itulah peranan kepala keluarga, peranan ayah sebagai kepala rohani. Di sini istri tunduk kepada suami yang adalah kepala, maksudnya adalah suami atau ayah itulah yang memimpin keluarga, yang mengarahkan keluarga untuk beribadah dengan benar, untuk mengerti ibadah yang benar. Memastikan keluarganya taat pada jalan Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya garis bawahi kata didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan pengabdian diri. Berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan pelayanan. Anak-anak belajar melayani itu sebetulnya harusnya mulai dari dalam keluarga. Dan peranan ayah lah, peranan orang tua. Peranan ayah yang didukung oleh istri, yang didukung oleh ibu, untuk mengarahkan, untuk memimpin anak-anak kepada jalan yang tepat, jalan yang benar di dalam Tuhan, dan mengajarkan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan sudah pasti benar. Ajaran kita, nasihat kita belum tentu benar. Tetapi ketika kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan keluarga kita dengan nasihat dan ajaran Tuhan, itu sudah pasti benar. Termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ibadah. Setiap anggota keluarga mengenal dan menikmati Allah melalui setiap unsur ibadah. Jadi anak-anak mengenal Allah dan anak-anak menikmati Allah melalui unsur di dalam ibadah, dan itu harus dibiasakan di dalam keluarga. Inilah peranan kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai orang tua, istri yang mendukung. Seperti itu. Jadi inilah peranan kita mengenalkan ibadah yang benar di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan. Setiap hari mungkin bisa dibentuk ibadah di dalam keluarga, mesbah keluarga, itu sangat baik. Itu sangat baik. Dan yang paling mendasar adalah ketika ibadah itu baru bisa berkenan di hadapan Allah ketika didasari oleh dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga peranan orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan setiap anggota keluarganya itu sudah mengalami kelahiran baru. Memastikan setiap anggota keluarganya sudah percaya dan menerima Yesus. Kita doakan selalu. Kita selalu memohon kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, pasti Tuhan mampukan untuk memenangkan seluruh anggota keluarga kita. Dan ketika kita sudah mengerti bahwa ibadah itu bermulai dari Tuhan, awalnya dari Tuhan, dan ibadah yang benar itu harus dibiasakan dalam keluarga, itu peran ayah, maka kita harus meresponi karya Allah melalui ibadah yang sejati. Kita sudah mengerti definisi dari ibadah itu diawali dari Tuhan, ibadah itu merupakan relasi kita dengan Tuhan, tanggapan kita terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus responi karya Allah melalui tindakan atau ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup untuk menjadi alatnya Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Betul bahwa kita setiap minggu datang ke gereja, itu ibadah juga. Tetapi ibadah yang sebetulnya, ibadah yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang ibadah komunal yang kita lakukan setiap minggu, tetapi ibadah yang kita lakukan setiap hari melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan, melalui pekerjaan-pekerjaan atau ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, melakukan amanatnya Tuhan. Ya, kita menjadi alatnya Tuhan. Di sini saya yakin sekali bahwa kita semua rindu untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Di sini ada yang nggak mau jadi alatnya Tuhan? Yang mau jadi alatnya Tuhan? Saya yakin kita semua mau jadi alatnya Tuhan. Kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, berarti kita harus siap dipakai oleh Tuhan. Saya mau jadi alatnya Tuhan, tapi saya nggak mau dipakai Tuhan. Ya aneh, ya kan? Kalau kita siap menjadi alatnya Tuhan,
kita siap mengabdi, kita siap melayani Tuhan, artinya kita siap dipakai oleh Tuhan. Artinya kita siap untuk melayani Tuhan. Artinya kita siap diperintahkan apapun. Siap diperintahkan apapun, Bapak Ibu? Ya pikir-pikir dulu lah, Pak. Kalau itu merugikan saya ya kayaknya nanti dulu deh. Tapi di sini saya mau mengajak kita untuk berkomitmen. Kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, artinya kita harus mau, kita harus siap untuk menjadi alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan artinya kita dikendalikan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan artinya kita tunduk pada apa yang Tuhan mau. Termasuk di dalamnya adalah kita menginjili. Ya. Kita mengerti bahwa di dalam ibadah itu adalah tanggapan kita kepada Tuhan. Ya kita menanggapinya dengan perbuatan kita. Dengan ketundukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Salah satunya yang paling utama adalah menginjili. Kalau tadi saya singgung bahwa ibadah itu dimulai dari keluarga, kita harus siap dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menginjili anak-anak kita. Untuk menginjili anggota-anggota keluarga kita. Kita menikmati Allah dalam ibadah, menikmati kuasanya, menikmati kehebatannya, kebaikannya, kesetiaannya, kasihnya, pengampunannya, dan lain-lain. Di dalam ibadah kita menikmati semuanya itu. Di dalam ibadah kita menikmati karya Tuhan. Di dalam ibadah kita juga menikmati keselamatan, kenikmatan keselamatan yang kita terima. Jadi dalam ibadah kita menikmati kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya, dan lain sebagainya. Tetapi yang berkesan juga adalah ketika kita menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu kita bisa nikmati juga di dalam ibadah. Dan poin penting di sini, jangan berhenti dengan menikmati saja. Tetapi kita harus bagikan kenikmatan ini. Kita harus bagikan kenikmatan yang kita rasakan. Di dalam ibadah kita bersuka cita, di dalam ibadah kita bersyukur, di dalam ibadah kita menikmati segalanya, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati keselamatan. Tetapi jangan sampai kita berhenti dengan menikmati saja, tetapi kita harus bagikan kenikmatan ini. Di sini, siapa yang rindu untuk membagikan kenikmatan keselamatan kepada banyak orang? Kita semua, amin. Tapi pertanyaannya mungkin, kapan harus kita bagikan? Kapan kita harus bagikan kenikmatan keselamatan ini? Saya mau tegaskan, kita harus bagikan sekarang. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat membagikan kenikmatan keselamatan ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita terlambat membagikan kenikmatan keselamatan ini bagi pasangan kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kita di tempat kerja, orang tua kita. Jangan sampai kita terlambat. Sekaranglah waktunya. Di mana? Dimanapun. Di rumah, di tempat kerja, di tempat kita melakukan kegiatan kita. Siapa yang harus kita beritakan, siapa yang harus kita beritakan kabar keselamatan, kabar kenikmatan keselamatan ini? Semuanya. Semuanya. Setiap orang yang kita temui. Karena semua orang yang kita temui pun harusnya bisa menikmati apa yang kita nikmati. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya kan, seringkali kita bingung ya, Pak, saya nggak pintar ngomong, Pak, saya nggak bisa menginjili, saya nggak bisa saya senang sih Pak, saya bersyukur sekali diselamatkan, saya menikmati keselamatan, tapi saya pengen tapi nggak bisa. Di sini ada yang bingung bagaimana cara kita menyampaikan berita Injil. Ada mungkin ya, ada yang bingung. Tetapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Dalam waktu dekat, gereja kita akan mengadakan pelatihan penginjilan. Jadi siapa yang rindu untuk menginjili? Siapa yang rindu untuk menginjili? Rindu ya untuk menginjili. Kita semua rindu untuk menginjili. Dalam waktu dekat gereja kita akan mengadakan pelatihan penginjilan. Ya. Jadi Bapak Ibu siapkan hatinya, siapkan dirinya untuk mengikuti pelatihan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggapi, kita bisa meresponi Allah dengan benar. Ya. Ibadah itu kan tanggapan kita kepada Tuhan. Tanggapan kita kepada kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tanggapan atas karyanya yang luar biasa bagi kita. Kita menanggapinya dengan ibadah yang sejati. Mempersembahkan diri kita menjadi alat Tuhan. Menjadi alat yang siap dipakai Tuhan.
alat yang siap untuk memberitakan kabar keselamatan, karena inilah amanat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Matius 28. Itu adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Siapkan diri kita untuk menjadi alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati Allah di dalam ibadah kita, di dalam ibadah yang sejati di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ibadah kami adalah ibadah yang sejati, yang adalah mempersembahkan diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu untuk menjadi alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Kami rindu menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan di dalam keluarga kami. Kami sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai orang tua, kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi alat-Mu di tengah keluarga kami, menjadi alat-Mu yang siap dipakai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, inilah kami, dan kami siap selalu untuk menikmati Allah di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.